Ini satu sosok yang sama, cuman ada 3 sisi melihatnya. Di saat disebutkan Bani Israel, ini kehidupan sebelum Nabi Muhammad. Di saat disebutkan Yahudi, adalah sebuah pemahaman yang mempunyai karakter-karakter kehidupan di saat Nabi ini. Ahlul kitab adalah orang Yahudi yang baik, yang belajar ahli kitab. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Bu Pak? Apa yang harus kita lakukan? Kembali ke yang kemarin ini ya. Di saat kita melihat saat yang sama miliaran mata manusia terfokus kepada satu titik yang namanya Gaza di Palestina. Negara-negara Islam saat ini diam seribu bahasa. Mengecam, mengutuk, semuanya berdemonstrasi, tapi pada saat yang sama, di saat ini lagi demo, saat yang sama, dia ngebom rumah sakit. Di sini sedang mengecam, pada saat yang sama pula di sana pengungsi-pengungsi ditembaki. Tidak ada takutnya orang Yahudi ini kepada orang-orang Islam ini. Karena mereka tahu. Nggak bakalan mereka bersatu, ini yang sudah dinilai. Jika mereka menyerang, banyak investasi-investasi yang dari Israel, Amerika, Israel ini, Yahudi Israel ini, yang bercokol di negara-negara Islam. Kita yang jauh dari sana. Kemarin belum disebutkan. Majelis Ulama Indonesia berfatwa itu. Mung sayang banget fatwanya itu nggak disebutkan satu-satu produknya. Nggak disebutkan gantinya apa. Di saat ada orang protes, maka Majelis Ulama Indonesia saya tidak menyebutkan yang berafiliasi dengan produk Israel. Ini kan justru membingungkan umat. Justru harus disebutkan produknya apa saja dan harus mengganti dengan ini gitulah. Nah, saya kembali ke hadis yang kemarin saya bacakan ini. Ternyata benar apa yang dikatakan Rasulullah. Kita benar-benar sudah dikerubuti seperti makanan di atas meja hidangan. Baik budayanya, baik mentalitasnya, baik ideologinya, baik gaya hidupnya yang bernama milah itu, milati. Baik ekonominya, semuanya sudah dikekang itu sehingga di saat kita ini disuruh untuk memboikot pun kita begitu sulit. Apa iya gitu. Karena apa, Bu Pak? Kalau kita melihat televisi, kita melihat TV, Pak, di saat kita melihat TV, ada wawancara narasumber yang membicarakan betapa kejamnya Israel, betapa kejamnya orang-orang Yahudi, betapa semuanya melaknat. Di TV, lalu muncul iklan. Iklannya apa iklannya? Justru produk-produk Israel. Kenal nama mboten niki Bu, Pak? Kita senantiasa disodori dengan produk-produk Israel ini. Di saat narasumber berbicara tentang boikot produk Israel, di saat televisi menyampaikan demo besar-besaran di dunia mengecam kekejaman Israel, namun di saat iklan yang muncul apa? Aks. Ngertos aks. Minyak wangi laki-laki. Itu intens di dalam pengiklanan. Sampo clear. Close up.
Dove, Lifebuoy, Pepsodent, Rexona. Itu setiap saat kita melihat di dalam iklan-iklan televisi. Kita bisa menghindari ini? Nggak bisa. Karena kita sudah dikengkang sedemikian rupa. Ekonomi sudah dikuasai, dunia sudah dikuasai, bukan hanya lokal, dunia sudah dikuasai. Kalau melihat yang bersumber dari galber.com ini, ada perusahaan Prancis ya, bukan Prancis, yang punya merek dagang. Nah, ada Kentucky Fried Chicken atau McDonald. Dari setiap pemasukan fried chicken dan McDonald ini, setiap saat per tahunnya dia memberikan keuntungannya, merek dagangnya ini 400 sampai 500 juta dolar ke yang kantor pusatnya di Amerika. Ke Amerika ini. Sehingga 400 sampai 500 juta dolar ini menjadi PDB Amerika. PDB Amerika ini pemasukan domestik bruto lah. Menjadi pemasukan negara. 16% dari uang yang masuk dikirim ke Israel. 100 sampai 200 juta dolar. Itu setiap tahun Israel menerima dari sekian banyak merek-merek dagang yang disetorkan ke sana. Artinya, Bapak, di saat kita membeli satu Pepsodent yang hari ini tidak akan lepas dari dapur kamar mandi kita, lalu di sana ada minuman yang sangat enak, Buah Vita, Lipton, terus ada yang teh celup, begitu enaknya, Sariwangi, terus ada pembersih piring, Sunlight, ada sampo yang begitu terkenalnya untuk menghitamkan rambut, Sunsilk, dan ada pembersih lantai yang bernama Wipol. Ini penuh di rumah kita itu. Gini apa enggak? Penuh di rumah kita. Karena kita sudah dicengkram.